Orang dunia mengukur keberhasilan hidup sehari-hari berdasarkan pencapaiannya. Ukuran pencapaian itu selalu berhubungan dengan harta atau uang yang dimiliki. Pencapaian dimulai dari hati dan sejauh mata tubuh seorang digerakkan oleh keinginan mata. Ironisnya, orang dunia tidak menyadari bahwa semua hartanya suatu hari kelak akan lenyap, sementara dirinya terus mencari untuk menimbunnya, walaupun harus melakukan berbagai kejahatan. Alkisah seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya. Seberapapun yang diinginkannya, sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan matanya. Diambilnya beberapa ember untuk menampungnya. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kuncuran uang terus mengalir sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang. Dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun. Ya, dia mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tak pernah bisa berkata cukup. Kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia adalah cukup. Kapan kita bisa berkata cukup? Wajar, manusia perlu harta dan tertarik menyimpan barang yang indah, menarik, tahan lama. Namun benda dan harta hanya memenuhi sebagian kebutuhan segi jasmani manusia sebab sifatnya terbatas. Bisa dimakan karat dan ngengat. Yesus mengemukakan bahwa harta sejati yang harus dikejar tiap orang adalah Tuhan sendiri dan berbagai bentuk pelayanan kemanusiaan yang mempertegas sifat murah hati. Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha selalu merasa pendapatan pengusahanya masih di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian. Suami berpendapat istrinya kurang mengerti. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua merasa kurang, dan kurang. Kapankah kita bisa berkata cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlah. Cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa bersyukur. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Belajarlah mencukupi diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Hidup itu tidak tergantung pada apa yang akan kita makan, kita minum, atau kita pakai, tetapi pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.